warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nur Imtihani atau Bu Nur dalam pembelajaran biologi. Untuk itu, mari kita simak bersama mengenai materi pada pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan mempelajari tentang keselamatan kerja di laboratorium. Nah, keselamatan kerja di laboratorium, diantaranya yaitu tujuannya untuk mencegah terjadinya bahaya dari alat dan bahan yang digunakan ya. Nah, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan? Yang pertama yaitu biasakan membawa peralatan dari kaca dengan sikap vertikal dengan menggunakan kedua tangan dan jangan dijinjing ya. Jadi menggunakan kedua tangan, terutama alat-alat yang terbuat dari kaca. Yang kedua yaitu gunakan pipet isap atau tekan karet dengan pijitan. Kemudian jangan menengok isi tabung reaksi dari arah lubang, terutama ketika atau selesai dipanaskan. Nah, misalnya kita sedang memanaskan suatu reaksi. Nah, ini untuk mulut tabungnya jangan diarahkan ke tubuh. Selanjutnya jangan menghadapkan mulut tabung ya, tadi sudah. Kemudian perhatikan penggunaan alat yang terbuat dari kaca dalam kegiatan pemanasan. Pahami secara betul dalam memperlakukan bahan-bahan, terutama bahan kimia, karena ada berbagai macam bahan kimia ya, ada yang mudah meledak, ada yang iritasi, menyebabkan iritasi. Jangan meletakkan botol yang berisi bahan kimia langsung terkena sinar matahari. Nah, terutama ini yang bahan kimia. Kemudian alat yang berputar kuat letakkan pada tempat yang kokoh. Itu tadi beberapa hal mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan eksperimen di laboratorium. Apa saja peralatan keselamatan kerja di laboratorium yang perlu kita gunakan? Yang pertama kali yaitu kita harus menggunakan jas laboratorium. Alat ini digunakan untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau menghindari bahaya yang terjadi akibat percikan zat kimia ya. Jadi tidak langsung mengenai tubuh atau kulit ya, terutama. Jadi kita menggunakan jas laboratorium. Kemudian sarung tangan tahan panas dan pelindung mata ya, khususnya untuk bahan-bahan yang kita reaksikan. Dan jangan lupa untuk pemadam kebakaran selalu ada di laboratorium. Ini adalah gambar beberapa alat di laboratorium. Nah, tentunya kalian sudah pernah melakukan percobaan ya dengan menggunakan alat-alat ini. Misalnya kalau yang sering digunakan misalnya adalah tabung reaksi, gelas kimia ya, kemudian ini labu dasar rata, corong gelas dan sebagainya. Lumpang dan mortir untuk menghaluskan bahan ya, misalnya kalau di biologi ya, misalnya percobaan kelas 12 kalau di biologi ya, misalnya enzim katalase dengan menghaluskan ekstrak atau kita mengekstrak hati dan jantung ayam misalnya. Kaki 3 ya, kalian sudah pernah tahu tentunya. Kita bahas mengenai beberapa alat yang kita sering gunakan di laboratorium. Nah, misalnya adalah tabung reaksi ya. Nah, tabung reaksi terbuat dari gelas, dapat dipanaskan untuk mereaksikan zat kimia dalam jumlah yang kecil. Kemudian pengaduk gelas terbuat dari kaca panjang, salah satu ujungnya pipih dan digunakan untuk mengaduk suatu campuran atau larutan kimia ketika melakukan reaksi. Bisa juga untuk membantu pada saat menuang ya suatu cairan ya dalam proses penyaringan, dan dapat juga berfungsi untuk pengaduk atau sendok. Kemudian gelas kimia, bisa gelas beker, gelas piala ya. Ini tidak digunakan untuk mengukur volume, tapi digunakan sebagai tempat larutan dan juga untuk memanaskan zat-zat kimia. Bisa juga untuk menguapkan pelarut. Kemudian labu Erlenmeyer bukan untuk mengukur volume, tetapi dipakai untuk tempat-tempat zat-zat yang dititrasi. Kalau ini biasanya di
kimia ya untuk titrasi ini, misalnya titrasi asam basa. Kemudian gelas ukur dipakai untuk mengukur volume cairan yang tidak memerlukan ketelitian tinggi. Tidak boleh digunakan untuk mengukur larutan atau pelarut yang panas. Nah, jadi ini ada ukurannya di dalam gelas ukur. Jadi kita cukup mengukur cairan di dalamnya. Kemudian pipet volume atau pipet gondok berfungsi untuk memindahkan sejumlah volume tertentu sesuai dengan ukurannya dengan tepat. Nah, ini gambarnya. Selanjutnya labu takar atau labu ukur. Ya, ini ada beberapa ukurannya ya. Ada yang 50 ml, 100, 200, 250, 500 sampai 1000 ml. Terbuat dari gelas, kemudian digunakan untuk membuat larutan tertentu dengan volume yang setepat-tepatnya. Kemudian buret untuk memindahkan larutan dalam berbagai ukuran volume, misalnya titrasi asam basa ya. Ini biasanya digunakan di laboratorium yang lebih banyak, itu laboratorium kimia ya, karena untuk titrasi asam basa. Selanjutnya botol pencuci dari bahan plastik ya, merupakan botol tempat aquades yang digunakan untuk mencuci atau membantu saat pengenceran. Kemudian corong biasanya dari bahan gelas atau kaca, tapi ada juga yang dari plastik ya, digunakan untuk menolong pada waktu memasukkan cairan ke dalam wadah dengan mulut sempit. Nah, ini untuk membantu, misalnya kita mau memasukkan cairan misalnya ke dalam gelas tabung reaksi ya, misalnya ke dalam tabung reaksi kita mau memasukkan cairan, kita gunakan corong untuk lebih mudahnya. Kemudian kuvet bentuk seperti tabung reaksi atau persegi panjang digunakan sebagai tempat sampel untuk analisis dengan spektrofotometer. Rak untuk tempat tabung reaksi yaitu rak terbuat dari kayu atau juga dari logam, tapi lebih banyak dari kayu ya, misalnya untuk tingkatan SMA digunakan sebagai tempat meletakkan tabung reaksi. Penjepit digunakan untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan. Dan spatula terbuat dari bahan logam digunakan untuk alat bantu mengambil bahan padat atau kristal. Gelas arloji terbuat dari bahan kaca atau gelas digunakan untuk tempat zat yang akan ditimbang. Misalnya kita menimbang suatu bahan ya. Cawan porselen digunakan sebagai wadah suatu zat yang akan diuapkan. Kemudian sikat untuk membersihkan atau mencuci tabung reaksi. Misalnya kita melakukan percobaan, kalau dalam biologi ya di kelas 11 misalnya kita melakukan percobaan uji bahan makanan, nah itu biasanya ada endapan, nah kita gunakan sikat untuk membersihkan tabung reaksi. Kemudian penyimpanan alat dapat kita kelompokkan ya, misalnya dari jenis alatnya, jenis bahan pembuat alat, kemudian seberapa sering alat tersebut digunakan, misalnya kita tempatkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau, ataupun bisa juga dari jenis percobaannya, misalnya percobaan apa, ekologi atau kesetimbangan, cahaya. Di bagian akhir silakan kalian jawab kuis sebagai tugas kalian, yaitu sebutkan 6 alat di laboratorium dan fungsinya. Tentunya ini mudah sekali karena tadi sudah kita bahas ya. Silakan kalian kerjakan dan terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa belajar biologi itu menyenangkan. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video dari materi Bu Nur selanjutnya. Dan jangan lupa pula untuk like, komen, dan subscribe di channel Bu Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.